Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemicu utama siksa kubur. Sebab-sebab yang memicu siksa kubur kelak yang menimpa penghuni alam barzah terbagi menjadi dua macam. Pertama, sebab umum, yaitu mereka disiksa karena kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunaikan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Allah tidak menyiksa ruh yang mengenalnya, mencintainya, dan mengikuti perintahnya, atau menjauhi larangannya, dan tidak menyiksa badan untuk selamanya selagi kondisi ruhnya demikian. Dan siksa kubur serta azab akhirat menimpa seorang hamba akibat murka dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Siapa yang perbuatan mengundang murka dan marahnya di dunia dengan melakukan maksiat sampai mati belum sempat bertobat, maka ia mendapatkan siksa kubur sesuai kadar murka dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang kedua, sebab khusus sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah SAW tentang dua orang yang disiksa di alam kuburnya. Orang yang pertama disiksa karena namimah di tengah manusia, dan orang yang kedua disiksa karena tidak menjaga percikan kencing. Kemudian beliau juga menyebutkan orang disiksa karena syarat tanpa bersuci. Syarat tanpa bersuci itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Orang disiksa karena melewati orang teraniaya tapi tidak menolongnya, itu pun akan mendapat siksa yang akan pedih. Orang disiksa karena diberi Al-Quran tapi tidak salat malam dan tidak mengamalkannya. Mereka disiksa karena berzina. Mereka disiksa karena memakai harta riba. Mereka disiksa karena malas salat subuh. Mereka disiksa karena tidak mau membayar zakat. Mereka disiksa karena menyulut api fitnah di tengah umat manusia. Dan mereka disiksa karena sombong dan congkak. Serta mereka pun disiksa karena beramal ria. Dan mereka disiksa karena suka mengumpat dan menghina orang lain. Akan tetapi mayoritas siksa kubur diakibatkan karena tidak menjaga percikan kencing, karena gibah dan atau namimah. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya, sesungguhnya keduanya disiksa dan keduanya tidak disiksa dalam perkara besar. Adapun yang pertama tidak menjaga dari percikan kencingnya, dan yang kedua berjalan di muka bumi dengan namimah. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelah menjadi dua. Lalu beliau menancapkan pada setiap kuburan satu pelepah kurma tersebut. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Lalu beliau bersabda, "Mudah-mudahan diringankan siksa kubur dari keduanya selagi pelepah kurma itu belum kering." Bahkan kencing menjadi faktor utama dan dominan siksa kubur seperti yang ditegaskan pada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kebanyakan azab kubur dari kencing." Imam Qatadah berkata, sesungguhnya mayoritas siksa kubur berasal dari tiga perkara: ghibah, namimah, dan kencing. Sebagian ulama menyingkap alasan kenapa
mayoritas siksa kubur disebabkan percikan kencing, namimah, atau ghibah. Karena kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat, dan di dalamnya terdapat berbagai macam kejadian sebagai rentetan peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat, baik berupa siksa ataupun pahala. Sedangkan maksiat yang dilakukan seorang hamba Allah ada dua macam, yakni maksiat yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maksiat yang terkait dengan hak-haknya hamba. Sementara hak Allah yang pertama kali dihisab adalah salat, dan hak hamba yang pertama dihisab adalah darah. Adapun di alam barzah nanti diputuskan pembuka dan pemicu utamanya. Sementara pembuka salat adalah bersuci dari hadas dan najis, sedangkan pembuka pertumpahan darah adalah namimah dan ghibah, dan keduanya merupakan dosa paling mudah terjadi, sehingga awal perhitungan dan siksaan di alam barzah dimulai dengan kencing dan namimah atau ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.